Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Pada video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan logika fazi atau fazi logik. Jadi saya merupakan mahasiswi dari UNESA, tepatnya Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Baiklah, langsung saja kita menuju materinya. Materi logika fazi terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, sejarah logika fazi. Yang kedua, pengertian logika fazi. 3, aplikasi logika fazi. 4, alasan penggunaan logika fazi. 5, arsitektur logika fazi. 6, teori himpunan klasik versus teori fazi set. 7, fungsi keanggotaan. 8, keuntungan dan kerugian logika fazi. Sejarah logika fazi. Konsep logika fazi telah dipelajari sejak tahun 1920-an, tetapi istilah logika fazi pertama kali digunakan pada tahun 1965 oleh Lutfizadeh yang merupakan seorang profesor di UC Berkeley di California. Ini merupakan sejarah perkembangan AI di dunia. Pada tahun 1965, paper seminar fazi logik oleh Profesor Lutfizadeh, Fakultas Teknik Elektro UC Berkeley, menetapkan dasar dari teori set fazi. 1970, aplikasi pertama logika fazi di teknik kontrol Eropa. 1975, pengantar logika fazi di Jepang. 1980, verifikasi empiris logika fazi di Eropa. Kemudian 1985, aplikasi luas logika fazi di Jepang. 1990, aplikasi luas logika fazi di Eropa. 1995, aplikasi luas logika fazi di Amerika. Dan yang terakhir 2000 sampai sekarang, verifikasi empiris logika fazi di Eropa. Definisi logika fazi. Logika fazi adalah logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaan antara benar dan salah. Dalam teori logika fazi, suatu nilai bisa bernilai benar atau salah secara bersamaan. Namun, berapa besar kebenaran dan kesalahan nilai tergantung kepada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Logika fazi menirukan cara manusia mengambil keputusan dengan kemampuannya bekerja dari data yang samar atau tidak rinci, dan menemukan penyelesaian yang tepat. Penalaran yang dilakukan dalam logika fazi menyerupai penalaran manusia. Pendekatan ini mirip dengan bagaimana manusia melakukan penalaran dalam hal pengambilan keputusan, dan itu melibatkan semua kemungkinan antara iya dan tidak. Definisi logika fazi. Lawan dari fazi itu namanya crispy. Bisa disebut klasik atau konvensional. Fazi berarti tidak jelas atau kabur, sedangkan crispy berarti jelas atau tegas. Nah, sebagai contoh, ada pertanyaan apakah cuaca itu cerah? Maka jawabannya ya yang bernilai 1 dan juga tidak yang bernilai 0. Ini merupakan logika boolean. Kemudian kita beralih ke satunya. Pertanyaannya sama, apakah cuaca cerah? Maka didapati jawaban kemungkinan besar iya dengan presentasi 0,90. Kemudian mungkin 0,25. Kemudian kemungkinan kecil 0,10. Ini merupakan logika fazi. Blok logika konvensional yang dipahami komputer mengambil input yang tepat dan menghasilkan output yang pasti sebagai benar atau salah, yang setara dengan persepsi manusia sebagai ya atau tidak. Logika fazi ditemukan oleh Lutfizadeh yang mengamati bahwa manusia tidak seperti komputer. Manusia memiliki berbagai kemungkinan antara ya dan tidak, seperti
Tetapi persepsi kemungkinan ini manusia terdapat beberapa, yaitu 5. Bisa saja mungkin iya, bisa saja mungkin tidak, bisa saja mungkin tidak tahu, bisa saja tentu tidak, juga tentu iya. Nah, ini merupakan representasi logika secara tradisional. Kita simbolkan di sini lambat speednya 0, kemudian cepat speednya sama dengan 1, maka ketika diterjemahkan ke dalam skrip bahasa sederhana menjadi boolean speed, get the speed, if speed sama dengan 0, maka speednya adalah lambat, else selain itu adalah speednya cepat. Maka di sini kemungkinan hasil outputnya hanya 2, yaitu lambat atau cepat. Sekarang mari kita lihat perbedaannya dengan representasi logika secara fuzzy. Untuk setiap problem harus direpresentasikan dalam fuzzy set. Nah, tadi dikatakan bahwa logika fuzzy nilainya adalah rentang nilai antara 0 dan 1. Di sini kita bagi atas 4 variabel atau kelompok. Ada sangat lambat, ada cepat, ada sangat cepat. Jadi, keputusannya di sini tidak hanya lambat dan cepat, melainkan kemungkinan lain di antara lambat dan cepat. Maka jika kita bagi pada masing-masing kelompok untuk 0,00 sampai 0,25 merupakan kategori sangat lambat, kemudian 0,26 sampai dengan 0,50 merupakan kategori lambat, kemudian 0,51 sampai dengan 0,75 merupakan kategori cepat, kemudian 0,76 sampai dengan 1,0 merupakan kategori sangat. Kalau seandainya kita ingin menambahkan pengelompokan mungkin menjadi 6, yaitu di sini sangat lambat sekali, kemudian di sini sangat cepat sekali, maka tentu nilainya tidak lagi menjadi 0,00 sampai 0,25, tetapi akan dibagi sejumlah kategori yang kita kelompokkan. Representasi logika secara fuzzy. Kalau representasi logika diterjemahkan menjadi skrip bahasa pemrograman, maka kita buat di sini float speed, get the speed if speed lebih dari 0 dan speed kurang dari 0,25, maka speed sangat lambat. Else if speed lebih dari 0,25 dan speed kurang dari 0,5, maka speed lambat. Else if speed lebih dari 0,5 dan speed kurang dari 0,75, maka speed cepat. Else if speed lebih dari 0,75 dan speed kurang dari 1,0, maka speed dikatakan sangat lambat. Bidang-bidang di mana konsep fuzzy logic diterapkan secara luas. Aplikasi logika fuzzy atau fuzzy logic. Bidang-bidang di mana konsep-konsep fuzzy logic diterapkan secara luas diantaranya yang pertama bidang dirgantara atau aeroskop. Yang pertama bidang dirgantara atau aeroskop untuk kontrol ketinggian pesawat ruang angkasa dan satelit. Kemudian yang kedua sistem otomotif untuk kontrol kecepatan, kontrol lalu lintas. Kemudian sistem pendukung pengambilan keputusan dan evaluasi bisnis perusahaan besar. Kemudian aplikasi dalam industri kimia untuk mengendalikan pH, pengeringan, proses distilasi kimia. Kemudian pemrosesan bahasa alami dari berbagai aplikasi intensif
dalam kecerdasan buatan. Kemudian logika fuzzy banyak digunakan dalam sistem kontrol modern seperti sistem pakar, proses produksi, robotika, manajemen, teknik sipil, kimia, transportasi, ekonomi, proses kontrol, dan teknik keputusan. Ini merupakan perangkat dalam implementasi fuzzy logic. Kemudian alasan penggunaan logika fuzzy. Secara umum, logika fuzzy digunakan untuk tujuan komersial dan praktis seperti logika fuzzy dalam mengendalikan kerja mesin dan produk konsumen. Jika penalaran tidak akurat, logika fuzzy akan memberikan alasan yang bisa diterima. Konsep logika fuzzy mudah dipahami, fleksibel, dan memiliki toleransi. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Logika fuzzy membantu mengatasi masalah ketidakpastian dalam rekayasa. Situasi ketika sebaiknya tidak menggunakan logika fuzzy. Yang pertama, jika Anda merasa tidak nyaman untuk memetakan ruang input ke ruang output. Yang kedua, logika fuzzy tidak boleh digunakan ketika Anda masih mampu menggunakan alat sehat untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, banyak pengendali dapat melakukan pekerjaannya dengan baik tanpa menggunakan logika fuzzy. Jika Anda merasa tidak nyaman untuk memetakan ruang input ke ruang output, maka apabila kita bekerja dengan logika fuzzy, maka kita akan bekerja dengan variabel input dan variabel output yang di dalamnya juga ditentukan berdasarkan nilai derajat keanggotaan. Nah, untuk memetakan ruang input ke dalam ruang output bukan merupakan pekerjaan yang sederhana. Jika Anda merasa tidak mampu, maka tidak disarankan untuk menggunakan logika fuzzy. Kemudian yang kedua, masalah sederhana dan kompleks. Tapi kalau masalahnya sudah terlalu kompleks dengan menggunakan banyak variabel, maka sebaiknya menggunakan logika fuzzy. Arsitektur logika fuzzy. Arsitektur logika fuzzy terdiri atas 4 bagian utama. Yang pertama, aturan atau rule. Aturan berisi semua kondisi. Aturan berisi semua kondisi jika maka, if then yang ditawarkan oleh para ahli untuk sistem pengambilan keputusan. Nah, perbaruan terkini dalam logika fuzzy ini menyediakan metode efektif yang berbeda untuk desain dan setelan dari pengontrolan fuzzy ini. Biasanya, perkembangan ini akan mengurangi jumlah daripada aturan fuzzy yang terdapat di dalam atau di luar aturan rule ini. Yang kedua, fazifikasi. Fazifikasi ini merupakan langkah untuk mengubah input crispy menjadi set input fuzzy. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa input crispy nilainya 0 dan 1, yaitu ya atau tidak. Nah, gimana caranya nanti kita akan mengubahnya jadi set himpunan fuzzy atau nilai samar yang nilainya berada di antara 0 sampai 1? Jadi langkah ini mengubah input jumlah crispy menjadi set input fuzzy. Kita dapat mengukur input crispy dengan sensor dan mengirimkannya kepada sistem kontrol untuk diproses lebih lanjut seperti temperatur ruangan. Nah, temperatur ruangan, tekanan udara, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah set input, maka akan masuk ke dalam tahapan bagian ketiga, yaitu intelligent. Nah, intelijen ini biasa disebut dengan mesin inferensi. Pada bagian intelijen ini, kita menentukan tingkat kecocokan antara input fuzzy dengan aturan-aturan yang sudah kita tentukan berdasarkan
skala prosentasi. Untuk menentukan aturan yang diterapkan tadi, untuk menentukan aturan manakah yang akan kita implementasikan menurut bidang input yang diberikan tadi. Kemudian aturan yang diterapkan tadi digabung dengan mengembangkan tindakan kontrolnya. Setelah itu, hasil dari mesin inferensi adalah set output fuzzy jadi dari input fuzzy masuk ke mesin inferensi menghasilkan set output fuzzy, kemudian masuk ke dalam defusifikasi, baru akan menghasilkan output crispy. Bagian ke-6 yaitu teori himpunan klasik versus teori fuzzy set. Teori himpunan klasik sering disebut dengan himpunan tradisional atau konvensional atau crispy. Nah, kita perhatikan grafik ini. Apabila dia berada dalam kotak ini, maka dia dikatakan bukan A. Kita perhatikan grafik ini. Nah, apa yang berada di dalam kotak ini merupakan himpunan A. Sedangkan apa yang ada di luar kotak ini merupakan himpunan bukan A. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa FAX akan bernilai 1 jika X adalah elemen dari A dan akan bernilai 0 jika X bukan elemen dari A. Teori himpunan klasik. Fungsi karakteristik yang bersifat boolean atau crispy atau tegas adalah fungsi tak kontinu. FAX sama dengan I jika X elemen dari A, 0 jika X bukan elemen dari A. Nah, sifat samar atau vagueness dapat dimasukkan ke dalam teori himpunan dengan membuat fungsi karakteristik boleh bernilai tidak berhingga banyaknya di antara nilai 0 dan 1. Nah, ini merupakan teori fuzzy set dalam diagram Venn. Jadi, dalam fuzzy set ini kita perhatikan gambar ini. Terdapat dua gambar, yang satu adalah crispy set dan satu lainnya adalah fuzzy set. Nah, di sini crispy set dikatakan tegas atau jelas. Maka kalau dia berwarna biru, maka dia adalah himpunan A. Sedangkan ketika dia berwarna hijau, maka dia merupakan himpunan bukan A. Sedangkan fuzzy set, dia semakin kesini semakin kabur. Maka ini bisa saja dia A, bisa saja dia bukan A. Nah, ini merupakan teori fuzzy set. Ini merupakan teori fuzzy set versus crispy set. Nah, yang ketujuh, fungsi keanggotaan atau membership function. Fungsi keanggotaan adalah grafik yang menentukan bagaimana setiap titik dalam ruang input dipetakan ke nilai keanggotaan antara 0 dan 1. Ini memungkinkan kita untuk mengukur istilah linguistik dan mewakili himpunan fuzzy secara grafis. Fungsi keanggotaan untuk himpunan fuzzy A pada semesta pembicaraan X didefinisikan sebagai mu A X yaitu nilainya 0 dan 1. Didefinisikan sebagai mu A X yaitu nilainya 0 sampai 1.
digunakan untuk mengukur tingkat keanggotaan elemen dalam X ke himpunan fazi A. Sumbu X mewakili semesta pembicaraan. Sumbu Y menunjukkan derajat keanggotaan dalam interval. Himpunan Crispy dan himpunan fazi. Nah, di sini diketahui nilai S adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan A keanggotaannya adalah 1, 2, dan 3. B keanggotaannya adalah 3, 4, dan 5. Sehingga dapat dikatakan bahwa mu A2 sehingga dapat dikatakan bahwa mu A2 sama dengan 1 karena 2 merupakan elemen dari A. 2 merupakan elemen dari A. Jadi A ini nilainya adalah 1. Kemudian mu A 4 sama dengan 0 karena 4 bukan merupakan elemen dari A. Karena 4 merupakan elemen dari B, maka B ini nilainya 0 sedangkan A nilainya 1. Ini merupakan contoh fungsi keanggotaannya. Misal, variabel umur dibagi menjadi 3 kategori, yaitu muda berumur lebih dari 3 muda umurnya kurang dari 35 tahun, parubaya umurnya 35 tahun sampai dengan 55 tahun, tua umurnya lebih dari 55 tahun. Nilai keanggotaan secara grafis himpunan muda, parubaya, tua. Contoh fungsi keanggotaan. Usia 34 tahun maka dikatakan muda. Mu muda 34 sama dengan 1. Usia 35 tahun maka dikatakan tidak muda karena mu muda 35 sama dengan 0. Usia 35 tahun dikatakan parubaya maka mu parubaya 35 sama dengan 1. Usia 34 tahun dikatakan tidak parubaya karena mu parubaya 34 sama dengan 1. Usia 35 tahun kurang 1 hari maka dikatakan tidak parubaya karena mu parubaya sama dengan 35 tahun dikurangi 1 hari sama dengan 0. Usia 35 tahun lebih 1 hari maka dikatakan tidak muda. Mu muda 35 tahun ditambah 1 hari sama dengan 0. Nah, himpunan Crispy untuk menyatakan umur nggak bisa adil karena adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Di sini bisa kita lihat ketika usianya sudah 35 tahun, padahal sebenarnya ketika 35 tahun sudah dikatakan parubaya, tapi seseorang ini 35 tahun kurang 1 hari. 1 hari saja sudah mengakibatkan data ini belum signifikan. 1 hari, kekurangan 1 hari saja sudah mengakibatkan data tidak signifikan. Kemudian operasi dasar himpunan fazi atau operator Zadeh digunakan untuk mengkombinasi dan memodifikasi himpunan fazi. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi 2 himpunan disebut phase rank atau alfa predikat. Nah, di sini terdapat 3 operator yaitu AND, OR, NOT yang merupakan operasi intersection, operasi union, dan operasi komplement. Nah, fungsi keanggotaannya N yang merupakan operasi intersection mempunyai formula fungsi keanggotaan yaitu mu A irisan B mu A irisan BX sama dengan minimal mu AX. Nilai minimal mu A irisan BX sama dengan nilai minimal mu AX dan mu BX. OR operasi union, formula fungsi keanggotaannya yaitu mu A gabungan BX sama dengan nilai maksimal mu AX
dan μBx. Not, operasinya komplement, fungsi keanggotaannya μACx sama dengan 1 min μAx. Keuntungan dan kerugian menggunakan logika fuzzy. Yang pertama adalah, ini merupakan keuntungan. Yang pertama, biaya rendah karena sensor logika fuzzy cukup murah. Yang kedua, mudah untuk dimodifikasi dalam rangka meningkatkan kinerja sistem. Yang ketiga, dalam memprogram kembali dalam situasi ketika sensor umpan balik berhenti bekerja. Yang keempat, metode yang sangat kuat karena bisa memproses input yang kurang pasti. Yang kelima, logika fuzzy membantu menghadapi ketidakpastian dalam rekayasa. Yang keenam, logika fuzzy membantu mengendalikan mesin dan produk konsumen. Yang ketujuh, logika fuzzy banyak digunakan untuk tujuan komersial dan praktis. Yang kedelapan, struktur sistem logika fuzzy mudah dimengerti. Kemudian di sini ada kerugian menggunakan logika fuzzy. Pertama, validasi dan verifikasi sistem berbasis pengetahuan fuzzy membutuhkan pengujian ekstensif dengan perangkat keras. Yang kedua, belum banyak terdapat kursus atau balai pendidikan dan buku-buku teks yang menjangkau setiap tingkat pendidikan, seperti undergraduate, postgraduate, dan one-side training. Yang ketiga, hingga kini belum ada pengetahuan sistematik yang baku dan seragam tentang metodologi pemecahan problema kendali menggunakan pengendali fuzzy. Yang keempat, belum ada metode umum untuk mengembangkan dan implementasi pengendali fuzzy. Yang kelima, para engineer dan ilmuwan generasi sebelumnya dan sekarang banyak yang tidak mengenal teori kendali fuzzy. Meskipun secara teknis, secara praktis mereka memiliki pengalaman untuk menggunakan teknologi dan perpaduan. Baiklah, sekian video pemaparan saya. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.